Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bau Anggi Amalia Iskandar selaku moderator, dan di samping saya Ashabul Kafi Iskandar. saya Zarmila, saya Diana Rianti. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang gen, DNA, dan kromosom. Berikut pernyataan yang akan kami bahas. Kromosom. Tahukah kalian apa itu kromosom? Ya, kromosom adalah unit genetik yang terdapat di dalam setiap inti sel pada semua makhluk hidup. Berbentuk deret panjang molekul yang disusun oleh DNA dan protein. Kromosom dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sekromat dan lengan kromosom. Lengan kromosom berfungsi sebagai tempat terdapatnya gen sebagai substansi genetik. Bagian lengan kromosom antara lain selaput, matriks, kronemah, dan satelit. Kromosom berdasarkan fungsi yaitu antara lain terdapat 2 jenis kromosom berdasarkan fungsi, yaitu 1. Autosom atau kromosom tubuh, 2. Gunosom atau kromosom kelamin. Berikut adalah autosom atau kromosom tubuh. Dan berikut adalah gonosom atau kromosom pada kelamin. Gonosom adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin makhluk hidup, disebut juga dengan kromosom seks. Manusia memiliki 23 pasang atau 46 pasang kromosom. Penulisan jumlah kromosom manusia dapat tuliskan 22 AA tambah XX untuk wanita dan 22 AA tambah XY untuk pria. A menyatakan autosom dan X atau Y menyatakan gonosom. Selanjutnya adalah gen. Gen merupakan unit terkecil materi genetik. Gen adalah bagian dari kromosom atau salah satu kesatuan DNA dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri-ciri genetik dari suatu makhluk hidup. Di dalam sel tubuh, kromosom biasanya berpasangan. Sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya. Sebagai substansi hereditas yaitu pertama, mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu. Kedua, menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi lainnya. Ketiga, sebagai cara tersendiri dalam kromosom. Susunan gen yang mendasari menentukan sifat-sifat suatu individu disebut genotip. Genotip kemudian akan memunculkan sifat-sifat fenotip. Genotip merupakan sifat makhluk hidup yang tidak tampak sehingga tidak bisa diamati dengan panca indera. Sifat genotip suatu individu diberi simbol dengan sepasang huruf. Misalnya, genotip untuk berbatan tinggi, simbolnya T besar, sedangkan berbatan rendah, simbolnya T kecil. Fenotip merupakan sifat yang tampak pada suatu makhluk hidup dan dapat diamati dengan panca indera. Misalnya bunga warna merah, rambut keriting. Sedangkan gen pada makhluk hidup dibentuk oleh suatu susunan kimia yang terdiri atas nukleoprotein yang merupakan senyawa dari asam nukleat dan protein. DNA dan RNA merupakan materi genetik yang terdapat dalam sel-sel makhluk hidup. DNA dan RNA tersusun atas beberapa nukleotida. Satu nukleotida terdiri atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks. Basa nitrogen yang menyusun DNA terdiri atas 4 senyawa, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin, serta guanin berpasangan dengan sitosin. Struktur RNA dapat berupa rantai tunggal atau rantai ganda tidak
RNA terdiri atas 4 senyawa, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan urasil serta guanin yang berpasangan dengan sitosin. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.